Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Dan kali ini saya bawa salah satu drone murah versi profesional lah ya. Oke, ini adalah drone DJI Neo 2. Nah, ini drone ini menurut saya bisa teman-teman gunakan untuk membuat video ataupun foto yang buat konten-konten. Ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman ya. Tetapi harganya juga masih ya terjangkau lah ya, karena kalau saya lihat harga terbarunya dengan versi drone yang paling murah, bukan Fly More Combo, ini harganya sekitar 2 jutaan lah ya. 3 jutaan ya, 29 sampai 3 jutaan. Nah, itu juga alasan kenapa saya beli drone ini, yaitu harganya masih terjangkau. Tapi kalau saya lihat fiturnya sudah profesional. Yuk kita coba unboxing dulu dan nanti kita bahas bagaimana fiturnya dari drone DJI Neo 2. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, pastikan subscribe dulu ya, supaya nanti dapat informasi tentang drone lainnya. Oke, ini sudah saya buka di rumah ya, dan kita coba lihat paket apa aja dari drone DJI Neo 2 ini. Nah, oke, kita langsung buka aja. Ini ada garansinya, garansi TAM ya, jadi aman. Kemudian ini udah saya buka segelnya, dan ini teman-teman kemasan seperti ini. Jadi ini ada scan barcode, ini bisa digunakan untuk menginstal aplikasi ya. Walaupun sebetulnya di Play Store juga ada, tapi kalau di scan ini sudah muncul DJI Neo 2 nya sudah muncul. Oke, jadi nggak usah diupdate lagi. Kemudian yang kita dapatkan pada saat beli drone ini, nah teman-teman, dus yang pertama ini yang di depan. Nah, karena ini versi murah, versi paling bawah ya, dia nggak mendapatkan remote, cuma mendapatkan ini teman-teman. Ini ada manual book. Saya buka aja ya supaya lebih jelas. Ada manual book. Ini ada beberapa lembar. Ada juga scan barcode untuk forum DJI dan DJI Store. Dan ada juga obengnya, ada obeng sini teman-teman tuh. Oke, jadi jangan sampai hilang ini, karena termasuk untuk cara penggunaan di sini ada ya sebetulnya teman-teman. Oke, kita langsung ke berikutnya. Ada juga kabel, ini sudah saya gunakan tadi untuk ngecas drone-nya, dan ada dua sebentar ya, anginnya kencang banget. Ada dua baling-baling cadangan nih ya, warna hitam, dan baling-balingnya unik banget desainnya ya. Oke, kita langsung masukkan lagi, jangan sampai hilang. Oke, kita langsung ke drone-nya. Oke, ini dia drone-nya. Nah, dia dikemas dengan kemasan seperti ini. Oke, kayak roti. Nah, dan ini ya, wow, keren. Saya pada saat melihat pertama kali drone ini betul-betul puas banget ya. Desainnya betul-betul menarik, nah, dan fungsional. Nah, teman-teman bisa lihat desain seperti ini, dan ini kalau dilihat beratnya masih, menurut saya sih nanti saya lupa ya tadi berapa gram ini. Nah, nanti yang jelas ini masih di bawah 150 ya, jadi masih aman, nggak perlu izin terbang dan sebagainya karena beratnya masih aman. Jadi enak ya, dibawa kemana-mana pun nggak aman, nggak perlu ada regulasi pendaftaran dan sebagainya. Oke, kita langsung ke drone ya. Nah, desainnya seperti ini. Oh, di atasnya ini ada flower guard ya. Ini tentunya fungsinya untuk melindungi baling-baling dari objek bagian atas, dan di bawah pun sama ada flower guard. Ini tentunya fungsinya untuk melindungi tangan pada saat take off dan di landing, karena drone ini lebih baik take off dan landing di tangan ya. Oke, ini sudah dilindungi, dan di depannya sedikit ada tonjolan. Nah, kalau saya perhatikan ini ternyata fungsinya juga untuk melindungi ini ya, screen ini ya, ada dua screen. Ini bisa terlindungi kalaupun dia nabrak, walaupun ada sensor anti nabrak, dia lebih sedikit aman ya. Oke, di bagian belakang, karena ini versi termurah, ini hanya seperti ini, ada colokan Type-C untuk ngecas baterai. Jadi teman-teman kalau misalkan beli drone tanpa ada hub untuk ngecas, teman-teman bisa mengisi baterainya menggunakan baterai itu dimasukkan ke dalam drone, dipasang ke drone, kemudian dicas di sini. Type-C ya.
Tapi kalau yang versi Plymore combonya, di sini ada transmisternya atau penerima sinyalnya ya. Nah, oke. Kemudian untuk baterainya saya buka dulu. Nah, baterainya seperti ini. Ya, ini saya belum dapat informasi berapa mAh ya. Oke, agak kecil, tulisannya agak kecil tapi lumayan. Ini ada tombol untuk menghidupkan drone ya, dan ada penguncinya teman-teman. Nih ada penguncinya. Oke, pada saat dibuka seperti ini. Jadi baterai ini tentunya lebih aman dibandingkan DJI versi yang sebelumnya itu di bawah. Ya, jadi udah di atas dan dia ada penguncinya. Jadi lebih aman ya untuk baterainya. Kemudian di bawah, di atas dan di bawah ini ada sensor lidar. Ini sensor terbaru dan kemarin baru ada di DJI Mini 5 Pro. Itu harganya waktu beli hampir 18-19 juta, tapi dengan harga 3 juta drone DJI Neo 2 sudah dikasih ya sensor lidarnya. Keren kan? Nah, harganya murah tapi fiturnya wah. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Ini ada pelindung gimbal. Oke, pada saat dibuka seperti ini. Nah, ini tampak depan, jadi ada dua screen kiri ini fungsinya nggak terlihat ya secara aplikasi atau penggunaan nggak terlihat, tapi yang paling digunakan adalah screen yang kanan, karena di screen ini kita bisa memilih mode dan mengetahui mode-mode yang akan digunakan pada saat drone mau diterbangkan. Untuk milihnya di sini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada 3 tombol. Jadi tombol yang 2 ini untuk memilih mode terbang, dan di sini untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan kode terbang yang digunakan lah ya. Oke, keren ya. Dan desainnya teman-teman, nih di bawahnya ini ada sirkulasi lubang-lubang, tentunya fungsi untuk sirkulasi udara supaya drone tidak terlalu cepat panas lah ya. Oke, keren. Nah, untuk kameranya ini sudah 2 aksis ya, gimbalnya kiri dan atas bawah. Kalau yang sebelumnya hanya 1 aksis, jadi lebih stabil tentunya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita coba langsung hidupin dan kita terbangkan. Hidupkan ya. Oke, seperti ini. Nah, cuma hari ini saya hanya bawa 1 handphone, jadi saya nanti lebih fokus ke aplikasinya ya. Oke, sebentar ya, kita hidupkan. Sebentar ya, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Nah, drone ini bisa diterbangkan dengan 3 cara ya. Yang pertama bisa menggunakan RC atau remote control, itu menggunakan RC N2 atau 3 ya. Atau motion juga bisa. Kedua, drone ini juga bisa diterbangkan menggunakan aplikasi di handphone. Dan yang ketiga, drone ini juga bisa diterbangkan hanya menggunakan gestur tangan tanpa handphone dan sebagainya. Tapi tentunya untuk setting itu bisa hanya menggunakan handphone ya. Cara menghidupkannya seperti ini, tekan sekali dan tekan lagi sambil ditahan. Oke. Nah, bergerak baling-baling, dan ini responnya, kalibrasi kameranya. Wah, keren ya, mantap ya. Oke, kita coba terbangin dulu drone ini menggunakan tangan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada informasi yang bisa kita manfaatkan nih, ada follow ya. Nah, kita bisa memilih mode yang kita gunakan di sini teman-teman. Nih, selfie shot ya. Terus highlight slow mo. Oke, highlight Helix close up. drone. Circle. Nah, ini bisa kita pilih menggunakan menu ini ya. Tapi hari ini saya coba untuk follow me aja dulu ya. Follow. Nah, follow me. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik warna oranye ini, artinya drone itu sudah siap diterbangkan dengan mode follow me ya. Yuk kita coba langsung terbangin ya. Teman-teman, pada saat saya pilih ikuti, ini teman-teman juga bisa memilih pilihan ya. Ini ikuti jarak, ini ada dekat, ada sedang, ada jauh. Nah, hari ini saya menggunakan sedang aja.
Kemudian ada tinggi, datar, rendah. Ya, saya gunakan tinggi, walaupun agak angin kencang, tapi mudah-mudahan aman. Nah, kemudian di ini saya pilih yang belakang aja. Oke, videonya tadi udah disetting ya. Nah, siap langsung kita terbangin ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, gambar ini diambil menggunakan mode follow me ya. Dan saya setting tadi di penyetingannya untuk pengambilan gambar dari belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kameranya ini tadi sudah disetting di 4K 30 fps ya, dengan 16:9 atau landscape lah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Drone ini juga bisa ini ya teman-teman, bisa dioperasikan menggunakan gestur seperti ini. Ini agak turun, saya coba naikkan menggunakan gestur tangan. Oke, sebentar. Oke, keren ya. Dan menurut saya ini hasil videonya betul-betul, resolusinya betul-betul 4K ya teman-teman, dan 30 fps ini cukup lumayan tajam untuk ukuran video. Jadi drone murah tapi betul-betul kalau teman-teman lihat juga bisa diperhatikan ya, hasil videonya betul-betul keren banget ya. 4K 30 fps. Apalagi kalau misalkan 60 fps tentunya lebih tajam lagi ya teman-teman. Oke, jadi selain kameranya juga fitur untuk mode terbangnya juga banyak sekali. Coba saya lari ya teman-teman, memastikan bagaimana follow me-nya ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia. Wis. Ternyata lari saya nggak seberapa ya teman-teman. Jadi kalau dilihat untuk fitur follow me-nya sangat berfungsi dengan sangat baik ya. Nah, sekarang kita coba nerbangin drone DJI Neo ini menggunakan aplikasi di handphone ya, DJI Fly, teman-teman ya. Saya cari dulu aplikasinya. Oke, ini dia. Sudah terhubung, teman-teman. Ini sudah terkoneksi. Tinggal pilih ikuti kontrol manual ya, teman-teman. Nah, ini sudah landing. Tapi sebelum ke sana, saya coba atur dulu ya sebentar. Ke ini bisa dipilih ya modenya, landscape atau portrait. Ini masih landscape aja, 19. Ininya jangan 4K ya, saya gunakan 1080 aja supaya nggak putus-putus ya. Ini 30 fps aja cukup saya kira ya, supaya nggak putus-putus, supaya lebih stabil ya. Oke, go fly, dan kita coba terbangkan drone-nya. Cari posisinya seperti di sini aja. Nah, ini tekan tombol lepas landas otomatis ya. Oke, tahan. Oke, go. Nah, kemudian ini video yang kedua, saya menggunakan handphone untuk mengendalikan drone. Jadi menggunakan aplikasi DJI Fly. Nah, ini sama menggunakan videonya dengan landscape di 4K 30 fps. 30 fps kalau nggak salah tadi ya. Nah, dan ternyata enak juga mengendalikan drone ini dengan handphone pun, saya kira tidak ada masalah ya. Tentunya beda dengan menggunakan remote ya, dia akan lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan handphone. Walaupun saya sendiri merasakan ya nggak masalah sih ya untuk penerbangan menggunakan handphone pun ya. Oke, coba saya aktifkan RTH untuk memastikan bagaimana pada saat di RTH ya. Oke, sebentar. Cuma saya susah menemukan di sini jarak ketinggian dan jauhnya tidak terlihat di aplikasi ya. Apa saya belum melihat? Tapi belum terlihat ya.
Jadi saya belum tahu ini ketinggian di berapa. Oke, ini RTH nih. Oke, dia langsung ke titik awal. Dan ternyata teman-teman bisa lihat. Oke, cukup tinggi. Dan dia secara otomatis, oke, kita lihat. Oke, kamera langsung turun ke bawah. Nah, di sini ternyata ada masalah ya. Dia nggak mau turun teman-teman. Jadi ini ada sedikit kesalahan setting. Jadi kalau bisa teman-teman pada saat menerbangkan drone DJI Neo 2, sebelum terbang, apalagi terbang jauh menggunakan remote, itu pastikan. Nah, ini saya menggunakan manual ya untuk landingnya. Jadi di setting untuk pengaturan obstacle-nya atau sensor anti nabraknya, jangan, kan ada 3 pilihan, berhenti, melewati, atau mati sekaligus ya. Itu bahaya. Jadi teman-teman pilih yang melewati. Nah, jadi kalau seperti ini ya terpaksa menggunakan teknik manual, dan ini sudah hampir landing ya teman-teman. Kesimpulannya hari ini nerbangin drone DJI Neo 2. Yang pertama, kaget juga saya ngelihatnya setelah melihat aplikasi di fitur DJI Fly. DJI Neo 2 ini ternyata fiturnya, modenya banyak sekali ya. Kalau dibandingkan DJI Mini 2 4K yang saya punya, itu sangat jauh ya. Mode terbangnya jauh banget, ini lengkap banget. Kemudian tadi hanya satu fitur Follow Me yang saya coba terbangkan hari ini, gunakan hari ini. Dan yang kedua adalah menerbangkan drone menggunakan handphone ya. Nah, yang terbang menggunakan Follow Me tadi setelah saya lihat videonya bisa dibuka, tapi pada saat di download ternyata nggak bisa dibuka. Ini saya belum tahu kenapa masalahnya. Nanti saya coba ditransfernya menggunakan laptop dari DJI langsung ya. Mungkin nanti kita coba. Mudah-mudahan bisa lah ya, karena sayang videonya udah dibuat tapi kalau nggak jadi videonya atau rusak videonya ya sayang juga ya. Terus tadi menerbangkan menggunakan remote ya, asik juga ternyata. Walaupun saya belum tahu kira-kira jatuh berapa jaraknya menerbangkan drone DJI Mini 2 ini menggunakan remote ya, tapi tadi cukup lumayan jauh. Saya agak sedikit kesulitan melihat jarak ketinggian ataupun jauhnya, itu belum saya ketemu ya tadi. Dan pada saat RTH ternyata saya di bawah pohon pada saat kalibrasi. Dia di atas pohon ya, dan dia nggak mau turun. Ternyata ada satu kesalahan pada saat saya setting, itu feelingnya bukan menghindar tapi berhenti ya. Jadi kalau dia menggunakan fitur menghindar, dia otomatis akan melihat celah dan dia akan turun sesuai dengan fitur dari sensor anti nabraknya. Cuma karena tadi berhenti, dia berhenti terus ya, hovering. Nah, baru saya turunkan menggunakan remote secara manual ya. Jadi teman-teman, ini satu catatan sebelum menerbangkan drone DJI Mini 2 ini, teman-teman pastikan pengaturan fiturnya sesuai dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan lokasi. Oke, penasaran banget dengan drone ini? Kita coba nanti di video berikutnya ya, kita kupas habis tentang drone DJI Mini 2. Tapi pertama kali saya nerbangin drone ini, salut ya, harganya murah tapi fiturnya wah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.